Selanjutnya yang kita perhatikan yaitu settingan air. Jadi offset itu kita menggunakan air, rekan-rekan. Jadi airnya itu kita harus kontrol betul. Kalau air kita tidak kontrol, itu nanti masternya itu akan kotor. Karena kebiasaan printer ini juga waktu kita pakai nyetak, dia akan melakukan cleaning, dan cleaning itu juga mempengaruhi atau mengurangi dari kapasitas tinta itu sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi lagi. Sebelumnya buat rekan-rekan atau teman-teman yang barusan mendapatkan channel saya, jangan lupa untuk bantu subscribe ya. Terus di share jika bermanfaat, biar jauh lebih bermanfaat lagi channel ini ya, agar kita sesama UMKM bisa saling bantu-membantu dan menghidupkan UMKM di Indonesia. Jadi ini ada rekan kita yang bertanya tentang tinta Epson itu satu botol dia mampu mencetak berapa lembar ya, berapa banyak. Jadi gini ya rekan-rekan, kalau kita ikuti dari keterangan pabrik, contohnya Epson yang seri tintanya itu 003. Jadi kalau 003 ini itu keterangan dari pabriknya itu mengatakan bahwa hitam putih itu sekitar 4.000 apa 3.000. Terus kalau warnanya itu bisa sampai 7.500. Nah, itu sebenarnya kita kalau mengikuti standar Epson yang itu berarti gaya mencetak kita yaitu settingannya settingan plain atau standar. Terus untuk area cetak itu tidak lebih dari 5%, karena kemungkinan itu waktu pabrik melakukan uji coba itu kemungkinan menggunakan format teks ya. Jadi mencapai 4.000 halaman itu berupa selembaran yang berisikan teks. Jadi tidak ada ngebloknya sama sekali ya. Tentu kalau kita menggunakan untuk usaha, itu ada beberapa tinta atau beberapa gambar yang kita print pasti ada ngebloknya ya. Nah, itu kalau kita istilahnya realita di lapangan itu nggak sampai. Kalau 4.000 kalau hitam putih itu nggak sampai satu botol, palingan di sekitaran 2.000 2.500 itu sudah bagus. Apalagi kalau kita untuk pakai nyetak nota ya, contohnya yang nota seperti begini ya, yang ada ngeblok seperti begini. Nah, kalian lihat kayak ada ngeblok itu istilahnya tintanya akan termakan banyak di situ. Jadi yang mungkin tadinya targetnya di 4.000 hitam tok ya, ini kita membahas hitam satu warna, itu sudah nggak sampai di 4.000, sekitaran 2.500 ya, 3.000 ataupun 2.000 bisa sampai seperti itu. Karena kita menggunakan atau kita ngeprintnya itu menggunakan warnanya yang istilahnya warna ngeblok. Beda kalau kita untuk ngeprint teks doang ya. Kalau kita ngeprint teks kemungkinan 4.000 itu bisa tercapai, tapi itu mungkin sulit. Karena kebiasaan printer ini juga waktu kita pakai nyetak, dia akan melakukan cleaning, dan cleaning itu juga mempengaruhi atau mengurangi dari kapasitas tinta itu sendiri ya. Yang tadinya satu botol sekitar 70 mili itu nanti sudah tidak sampai segitu. Makanya pabrik itu hanya sebagai acuan saja. Tapi kita kalau misalkan kita mau menghitung ya, untuk menghitung costnya kita, untuk supaya kita tahu modal kita berapa, ya paling kita acuannya itu dari 4.000 kita ambil setengahnya ya, sekitar 2.000. Nah, itu kita bisa jadikan acuan. Tapi kalau kita mengikuti acuan dari Epson 4.000 itu sulit. Jadi seperti itu rekan-rekan. Apalagi yang warna. Kalau warna itu kan klaim dari Epson sekitar 7.500.
Nah itu sulit kalau kita pakai untuk usaha nyetak harian, itu sulit. Itu nggak akan bisa tercapai sebanyak itu. Jadi seperti itu. Apalagi kita ngeprintnya itu full color, seukuran F4 itu full. Jadi foto semua itu nggak bakal sampai di 7.500. Jadi itu sangatlah sulit. Jadi seperti itu rekan-rekan. Nah makanya alangkah baiknya kalau kita mau menggunakan printer untuk usaha, tintanya kita jangan pakai tinta yang asli Epson ya. Jadi kita pakai aja tinta-tinta yang istilahnya tinta merek lain ya. Tapi dia betul-betul memiliki apa namanya? Usaha apa ya, nama usaha yang jelas ya. Jadi dia membawa merek, jadi otomatis kalau dia membawa merek berarti kualitas mereka pertaruhkan karena memang untuk menjaga nama atau brand mereka. Jadi seperti itu. Jadi kita pakai brand-brand yang istilahnya yang di luar dari Epson ya. Kita pakai brand-brand mungkin seperti GNG atau mungkin Printer Ink atau mungkin apa ya, yang biasanya sudah e-print, data print itu kan sudah banyak yang bagus-bagus. Jadi mereka membuat apa istilahnya, memasarkan tinta itu dengan produk branding yang bisa dibilang mempertaruhkan kualitas dari yang mereka jual itu. Jadi betul-betul mereka nggak jual tinta yang asal tentunya. Jadi makanya pakai aja tinta-tinta yang seperti itu. Jadi itu aman ya. Kalau saya secara pribadi saya sudah menggunakan tiga jenis atau tiga brand tinta ink ya, tinta inkjet ya. Itu yang biasa dulu saya pakai itu Printer Ink ya. Habis itu dari GNG. Mungkin kalau botolnya kalian lihat seperti ini ya. Kalau GNG itu art paper ya. Kalau GNG itu art paper seperti ini rekan-rekan. Ya. GNG gitu art paper. Terus kalau yang D itu saya pakai yang Indocard seperti ini. Dia punya botol ya. Jadi di Indocard itu juga untuk tinta-tinta D itu juga banyak pilihannya. Nanti kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. Terus juga yang printer ink seperti ini kalian bisa lihat ya, ada di saya taruh di deskripsi juga. Jadi ini sama, bahan bakunya tuh air ya, bahan dasarnya tuh air, sama yang digunakan sama original Epson ya, untuk yang seri 003. Oke, jadi kalian bisa cek nanti di deskripsi. Oke, next. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat mengupload video menggunakan offset toko. Jadi begini ya rekan-rekan. Saya menggunakan offset toko ini bisa dibilang sudah sekitar 6 bulanan. Jadi kalian apa ya istilahnya, kalau kalian berpikir bahwa melihat saya mencetak itu tanpa kendala, sesungguhnya itu banyak kendala. Ya sesungguhnya itu banyak kendala. Namun akhir-akhir ini saya istilahnya sudah mulai belajar ya. Sudah mulai paham. Jadi yang tadinya saya merasa kesulitan jadi sudah mulai ngerti alurnya, sudah mulai paham cara menggunakannya secara otodidak. Jadi ini rekan-rekan, ini saya belajarnya itu YouTube ya. Jadi kalau saya boleh kilas balik, jadi waktu saya awal-awal mengambil mesin toko ini itu tuh sama sekali itu pure nekat ya. Jadi nekat. Jadi hanya saya kok itu kalau nggak salah punya budget sekitar 20 juta. Jadi waktu itu saya berinisiatif mau ngambil riso waktu itu ya, mau ngambil riso. Cuman karena ya riso tuh sekitaran 40 jutaan, hampir 50, makanya
dengan apa ya istilahnya situasi ekonomi yang kayak sekarang kan nggak begitu pasti ya. Jadi saya takut untuk langsung ambil riso, karena riso itu kan istilahnya melewati yang namanya perusahaan importir. Jadi kalau kita pakai 20 juta itu kan, kalau saya tuh dapatkan kreditnya tuh hanya sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan kalau 30 juta dicicil selama 6 bulan tuh kan terasa berat sekali ya. Apalagi ekonomi sekarang lagi nggak pasti. Makanya saya kemarin itu betul-betul nekat ngambil toko. Jadi dengan minim pengalaman, jadi itu minim ya rekan-rekan, mesin datang baru saya langsung mulai belajar ya, belajar mengoperasikan. Jadi di awal itu saya apa ya, meraba-raba ya, dari mulai pembuatan plat. Jadi pembuatan plat itu saya sampai habis sekitar 8 plat ya untuk awal-awal itu. Dari mulai penyinaran ya, penyinaran dari, kan saya menggunakan matahari rekan-rekan. Jadi saya tidak menggunakan lampu khusus untuk penyinaran ya, enggak. Jadi saya pakai matahari. Jadi dilemanya itu kalau ini yang saya alami, matahari terik itu cari waktu yang tepat ya. Jadi kalau kurang istilahnya penyinarannya kurang, nanti pada saat pembersihan menggunakan cairan untuk apa ya istilahnya merontokkan dari atau memunculkan masternya itu pada plat master itu, kalau kurang penyinaran nanti nggak bisa keluar. Jadi pada saat dicuci itu nanti pada luntur semua, pada yang nggak tinggal di platnya itu nanti nggak tinggal. Jadi seperti itu. Jadi itu susahnya. Jadi mencari waktu yang tepat ya, yang pas pada saat matahari terik. Itu saya nyari, sudah dapat, pas nyinarin lagi mendung. Pas nyinarin lagi mendung. Itu berubah lagi hitungannya. Makanya habis 8 apa 9 plat itu waktu pertama kali saya buat ya. Nah, itu baru plat ya rekan-rekan, itu baru plat ya. Itu baru plat. Ini saya waktu mencetak jadi sebelum kita penyinaran itu harus menggunakan seperti master ya, master kertas. Itu pakai kertas yang namanya kertas kalkir. Jadi kita cetak itu menggunakan printer laser. Nah, printer laser itu ada beberapa printer laser yang memang nggak rekomen lah kalau untuk membuat master dari plat offset. Itu nggak akan muncul karena hitamnya itu kurang ngeblok. Yang dibutuhkan dari plat offset itu kertas yang dicetak, kertas kalkir yang dicetak atau masternya itu dicetak di kertas kalkir, itu tintanya itu harus yang pekat, yang hitam pekat ya. Saya kasih bocoran ya, kalian bisa pakai printer atau mesin fotokopi juga bisa ya, mesin fotokopi tapi itu harus hitamnya hitam pekat. Itu bisa, mesin fotokopi bisa ya. Jadi mesin fotokopi hitam putih ya, ini harus khusus pakai yang monokrom. Jadi kalau kalian pakai mesin warna itu nggak akan keluar. Jadi hitamnya tuh kurang pekat gitu. Jadi yang saya pakai itu mesin IR3245 itu bisa ya, bisa. Tapi memang drumnya harus cari drum yang bagus, yang kualitas bagus lah ya. Kalau enggak ya nanti hasilnya ya hancur. Contoh ini saya menggunakan drum yang jelek. Kalian lihat ya. Kelihatan nggak nih? Nah ini di teksnya nih ada kayak bolong-bolong. Tintanya nggak ngeblok. Itu karena saya menggunakan drum yang kualitas jelek. Ya. Ya jadi seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan drum yang bagus nanti hasilnya tajam. Oh ini ada yang contoh yang pakai yang tajam ya. Ini rekan-rekan perhatikan ya, teks-teks yang di atas ini yang ngeblok ini. Nah itu akan kelihatan kalau kita pakai yang tajam
ya. Jadi itu kalau pakai 3245 IR 3245. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai printer LBP 6030. Ya, kalian tahu lah itu printer apa ya. Itu printer yang biasa dipakai untuk membuat master stempel gitu. Ya, master stempel juga kan pakai kalkir sama. Jadi untuk membuat stempel ya, sama media kalkirnya juga sama yang untuk digunakan membuat plat offset ya, itu sama. Jadi seperti itu, harus yang ngeblok, yang hitam ngeblok. Nggak bisa yang ada titik-titik doang, itu nggak bisa, itu nanti malah nggak jadi. Nah, habis itu setelah mengetahui lama apa waktu penyinaran yang apa ya istilahnya, yang baik pada saat matahari terik, matahari sedikit berawan, bahkan mendung. Jadi itu hitungannya beda-beda. Kalau yang matahari terik ya, ini saya kasih bocoran ke kalian, itu 4 sampai 5 menit ya. Itu kalau matahari terik, lagi terik-teriknya itu nggak ada awan, nggak ada pokoknya itu matahari los ya. Matahari itu los di atas lurus ke bawah, itu sekitar 5 menit penyinaran ya. Nah, kalau matahari itu agak condong terus sedikit berawan, itu bisa 8 menit ya. 7 sampai 8 menit. Jadi seperti itu. Tapi kalau mendung itu bisa rekan-rekan, itu paling cepat itu 10 menit ya. Penyinarannya itu 10 menit. Lebih lama sedikit bisa, tapi kalian harus istilahnya lebih bereksperimen ya. Dari 10 menit itu lebih berapa detik ya, itu bisa. Jadi seperti itu. Kalau yang saya pakai itu di 10 menit kalau lagi mendung atau matahari sore lah, itu sih di 10 menit. Jadi seperti itu rekan-rekan. Nah, terus tidak hanya di situ kesulitannya ya. Pada saat kita mau naik cetak, itu kita harus ya apa ya namanya, pastikan itu posisi tintanya ya nggak terlalu tebal ya. Jadi di bak tinta itu kan, tempat tinta itu kan ada settingannya. Itu juga kita harus setting gimana caranya supaya tintanya itu rata, nggak terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal nanti pada saat tinta itu masuk ke blanket ya, di situ nanti karena saking tebalnya dia, itu kertas NCR nempel di situ dan tidak mau terlepas, dan biasanya nanti bakal tertempel di blanket. Jadi seperti itu. Itu baru istilahnya ketebalan tinta, kerataan tinta kita harus perhatikan. Selanjutnya yang kita perhatikan yaitu settingan air. Jadi offset itu kita menggunakan air rekan-rekan. Jadi airnya itu kita harus kontrol betul. Kalau air kita tidak kontrol, itu nanti masternya itu akan kotor. Jadi tinta itu akan nempel di master, dan masternya nanti kalau nempel di blanket dan ke media kertas, maka hasil cetakannya nanti bakal kotor. Jadi seperti itu. Rumit ya rekan-rekan, tapi ya itu harus dipelajari. Belum lagi nanti kita harus menyakin atau melumasin dari gear-gear itu sendiri, itu kita harus lumasin. Belum lagi nanti settingan cetakan. Nah, ini yang paling ribet. Tapi itu awalnya ribet ya. Tapi kalau sudah terbiasa pasti bakal paham. Jadi ini saya kasih tahu ya. Nah, jadi kalau kita nyetak nota atau invoice atau apalah, slip, kalau kita pakai printer kan nanti kan di hasil di komputer itu jelas ya. Kalau seukuran ini jarak sekian mili dari ujung, yang keluar dari printer pasti sama, ya kan? Tapi kalau offset tidak rekan-rekan. Itu kita kan platnya itu kita setting pakai kertas F4, sedangkan kertas F4 itu kalau ditaruh di plat itu dia di tengah-tengah. Nah, pada saat nanti kita mau mulai mencetak pakai offset atau masuk cetak, itu nanti bisa geser ya. Nanti kita harus menyeting gimana caranya pas kertas masuk,
teks itu pas sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita salah setting, nanti bisa aja jarak ini itu lewat. Kalian bisa bayangkan ini lewat. Ini kita harus setting lagi. Ya. Di bagian platnya kita harus setting gimana caranya supaya kertas ini pada saat masuk nyetak, ya, itu posisi blanket juga pas. Ya, pas, dia nggak lewat. Jadi yang biasa kita setting itu tuh di blanket. Blanketnya kita setting gimana caranya supaya kertas masuk jebret jarak berapa mili itu langsung cetakannya keluar. Nah, itu rekan-rekan. Jadi offset itu pusingnya di situ. Ya. Jadi pusingnya di situ offset. Belum lagi kalau kukunya patah. Waduh. Kukunya patah itu ngeri. Kita bongkar. Nah, kalau nggak rata nanti kertasnya bakal ngelipat atau mengkerut di tengah. Ya, itu suka dukanya offset. Ya. Suka dukanya offset. Nah, tapi yang saya bahas tadi kan nggak enaknya offset kan, harus ribet ya, ngurus buat plat dulu ya kan tadi, buat plat, habis buat plat itu kan, buat plat itu berarti dari kita kalkir, habis itu disinarin, habis disinarin dicuci ya, dicuci pakai cairan apa gitu, pokoknya ada itu cairan untuk cuci plat. Cuci untuk menimbulkan huruf-hurufnya itu di dalam plat master itu dicuci. Habis nyuci nanti ada correction, itu nanti ada yang bintik-bintik atau kotor pada plat master, kita pakai gel correction, itu nanti kita hapus. Itu kita hapus rekan-rekan, nanti kita hapus. Nah, nanti habis dihapus baru kita lindungi plat itu pakai cairan pelindung. Atau tidak kita pakai cairan yang namanya pokoknya pembersih plat itu ada cairannya, saya lupa namanya. Pokoknya ada itu cairan pembersih plat ya. Jadi sebelum dipakai kita harus olesin itu dulu. Jadi seperti itu. Nanti setelah itu baru settingan mesin tadi yang saya bilang, kayak tinta air ya. Terus posisi blanket, nah itu kita setting. Jadi itu ya suka dukanya. Tapi enaknya itu tintanya murah rekan-rekan. Itu 1 kilo itu sekitar 80.000 sudah dapat loh. 80 ribuan lah. Itu sudah dapat. Ya. Saya mencetak 5 rim itu NCR 5 rim. Saya maksud ini 5 rim itu nggak 5 rim tok ya. Jadi 5 rim itu biasanya saya lebihkan karena memang dukanya pakai offset ini biasanya kita buang kertas di awal karena kita mesti cari posisi yang pas. Jadi itu pada saat kita nyeting mesti kita buang kertas. Gitu, mungkin sekitar 10 lembar, 15 lembar mesti kita buang. Jadi seperti itu. Makanya kertas-kertas yang sudah nggak pakai biasanya saya kumpulkan. Nah itu nanti saya pakai untuk ngecek posisi dari cetakan. Biasanya seperti itu. Makanya banyak kertas yang terbuang itu pasti banyak ya. Belum lagi nanti ada yang lengket kayak gitu. Jadi 5 rim itu biasanya lebih, sekitar mungkin 5,5 rim, kurang lebih mungkin sekitar 5,5 rim, karena setiap warna, setiap rimnya itu pasti saya nyetaknya saya lebihkan karena mengantisipasi ada yang geser, ada yang keriput, ada yang lengket ya, terlipat, itu pasti. Makanya antisipasinya seperti itu. Nah, saya mencetak 5 rim itu hanya menghabiskan 2 sendok teh. Saya menggunakan 2 sendok teh tinta, saya masukkan ke dalam bak tinta. Itu di saat saya sudah selesai mencetak, itu masih ada sekitar setengah sendok, itu masih tersisa di dalam bak tinta. Jadi sebegitu iritnya itu offset toko. Jadi itu irit sekali rekan-rekan. Dia nggak pandang. Kalian mau lembarannya tuh kalian menyetak ngeblok itu nggak masalah. Itu irit sekali. Dan itu kita bisa setting. Jadi rekan-rekan itu kita bisa setting loh. Jadi ketebalan tuh kita bisa setting.
saya kasih lihat nih ya contohnya ya. Nah, ini ada beberapa cetakan yang memang tebal, ya ada yang tipis. Contoh ini tebal ya. Nah, kalian perhatikan ini tebal. No, tebal ini. Ada yang tipis. Oh, ini masih tebal. Ini masih tebal. Yang tipis itu, ini tipis. Ini tengah-tengah lah. Ini nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, dia tengah-tengah. Jadi ini tuh bisa disetting loh rekan-rekan. Jadi kita ya ini tipis ini. Rekan-rekan perhatikan ini settingan cetak tipis. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi itu bisa disetting sih. Jadi semakin kita kasihnya nipis, settingan tintanya tipis, itu semakin irit ya, semakin irit. Gitu. Jadi semakin irit. Jadi kalau saya estimasi mungkin sekitar Rp1 per lembar ya, Rp1 per lembar, karena ya itu di luar kertas ya, Rp1 itu di luar kertas. Kalau tambah kertas lagi ya sekitar Rp101 mungkin ya, kertas NCR. Jadi seperti itu, karena offset itu banyak pelengkapnya ya, alat-alat pendukung kayak seperti cairan correction ya, gel correction, terus habis itu cairan pelindung. Memang itu dipakainya lama sekali, dipakainya tidak langsung habis. Jadi kalau gel correction itu sekitar 35.000 atau 40.000, tapi itu pakainya saya selama 6 bulan ini pakai hanya mungkin baru berkurang sedikit segini kayaknya rekan-rekan, karena memang kita pakainya sedikit sekali. Jadi seperti itu. Kalau cairan pembersih pencuci plat itu sekitar mungkin 15.000, itu untuk 5 liter. Jadi itu sangat-sangat murah. Jadi seperti itu. Jadi offset sukanya ya irit gitu, tapi dukanya ya kerjanya manual. Jadi seperti itu rekan-rekan. Oke, ini kayaknya durasinya sudah hampir setengah jam saya membahas ini. Oke, mungkin itu aja rekan-rekan yang dapat saya bagikan ke kalian, informasi tentang usaha ya. Nanti saya buat video lagi tentang khusus ya, ini khusus buat rekan-rekan yang baru memulai usaha. Nanti saya akan kupas ya dari awal biar rekan-rekan nanti tidak salah kaprah ya untuk memulai usaha seperti saya ya, usaha percetakan yang dimulai dari jasa ngeprint ya, ngeprint dokumen. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya bagikan. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa coret-coret di kolom komentar. Ya, salam sukses buat kita semua. Mudah-mudahan orderan kita lancar ya. Banyak. Majukan terus UMKM Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.